Jadi ini untuk teknik flow analysis. Dari definisinya adalah jantung dari tata letak fasilitas dan awal dari rencana penanganan material. Aliran material adalah jalur yang diambil material saat bergerak di dalam pabrik. Flow analysis tidak hanya mempertimbangkan jalur yang dilalui setiap material di dalam pabrik, tetapi juga untuk meminimalkan jarak yang ditempuh, jalur mundur, lalu lintas, dan biaya produksi. Analisis aliran akan membantu perancangan fasilitas manufaktur dalam pemilihan mesin, fasilitas, workstation, dan departemen yang paling efektif. Jika Anda meningkatkan efektivitas aliran produk, Anda akan secara otomatis meningkatkan profitabilitas. Jadi, istilahnya reduce transportasinya itu ya. Jangan sampai ada yang bolak-balik, mungkin jangan sampai ada yang kejauhan. Nah, ini makanya perlu dianalisis alirannya. Yang pertama ini ada jenis layout. Ini udah pernah kita bahas di sistem produksi ya. Ada proses flow layout, ada product flow layout kalau masih ingat. Jadi kalau yang proses berdasarkan prosesnya, alirannya. Kalau yang produk berdasarkan aliran produknya. Pahami kedua jenis layout tersebut. Temukan perbedaan serta karakteristik dari masing-masing layout. Masih ada yang ingat ya proses flow layout itu yang kayak gimana? Produk flow layout itu yang kayak gimana? Dia masih ingat? Sispro pernah kita bahas. Di ujiannya juga ada. Dia masih ingat nggak? Di ujian UTS apa UAS ya? Ada kok, saya ingat saya. Belum. Dia masih ingat. Ini soalnya ujiannya copy paste, jadi kalian masih nggak ingat perbedaannya apa. Nggak ada yang ingat sih. Produk flow layout, proses flow layout. Ini pada sholat apa piye udah ada yang jawab. Ayo, ya cepat nanti. Iki sing pujian sapa cah? Ini loh, gitu. Sebelah aku mau sholat soalnya. Di ujian ada loh ini. Perbedaannya Bu atau? Perbedaan produk layout dengan proses layout. Tak buka dipilih. Yo ning Sistro wis tahu kok. Lupa Bu. Kelamaan di rumah. Oh baru semester wingi soalnya. Nggak tak lanjut nih, belum ada yang jawab.
Ya tak tunjuk sapa. Fadil, ingat Ra? Perbedaan proses dan produk layout. Fadil? Saya Bu, saya. Ayo, Dimas. Iya. Dapat bintang nggak Bu kalau jawab? Iya. Kalau yang produk layout kalau Layout. nggak salah, oh iya itu Bu maksud saya. Kalau nggak salah itu, itu apa itu? Mesin-mesin produksi Bu, dan perangkat penunjangnya itu disusun secara berantai mengikuti urunan proses operasi pembuatan produk. Itu yang produk layout. Nah, Terus? yang proses layout itu prosesnya mengelompokkan fasilitas produksi berdasarkan kemasan fungsi, kesamaan fungsi. Betul apa salah, Bu? Coba yang lain. Yang lain dulu. Yang lain tadi Jadi yang Fadil. proses itu dikelompokkan. Ya. Yang lain. Dikelompokkan kalau yang produk layout sesuai alurnya, Hmm. sesuai urutan pembuatannya, prosesnya. Ya, maksud saya kalau ada yang punya pendapat lain. Yang lain pada tidur ini ya. Iya, mau tak tekoni apa do sholat iki. Fadil, mau aku undang Fadil. Piye, Dil? Ya, Bu. Bedanya apa? Produk layout itu fasilitasnya, tapi kalau proses layout pengelompokan fasilitas produksinya. Piye untuk yang produk? Kalau produk itu seperti fasilitas produksinya seperti mesin. Kalau proses mungkin kegiatannya, Bu. Ya, iya kan itu pembuatan suatu produk. Tapi pembuatan suatu produk itu layoutnya itu bisa berdasarkan produk layout, bisa berdasarkan proses layout. Nah, pembuatan produk ini bedanya apa kalau pakai produk layout sama proses layout? Bedanya apa? Ya sama-sama bikin produk, tapi layoutnya itu beda. Yang lain. Ada lagi. Tania. Ini apa? Halo, Tania. Tania. Maaf, lagi di jalan. Singgah lagi di jalan sopo. Mau sopo si Rehan ning dalan. Andiko ning dalan. Dul.
Apa Dul? Bedanya Dul? Saya Mas mau Dul. jawab. Saya siapa? Saya mau jawab. Saya, oh Putri. Iya. Ya, kalau yang layout proses itu yang mesin yang fungsinya sama atau alatnya sama itu ditempatkan dalam satu departemen. Tapi kalau yang product layout itu sesuai dengan urutan operasi berdasarkan aliran urutan operasi pembuatan produknya gitu, Bu. Sama ya kayak Dimas tadi Itu ya. tadi jawaban saya, Bu. Iya, makanya saya bilang sama. Ya, jadi kalau kalian ingat gambarnya itu dulu pas di Sispro itu, jadi yang untuk yang proses itu tuh dikelompokkan mesinnya, misal mesin milling di tempat sendiri, jadi milling, tok-tokan gitu. Terus yang turning jadi satu dalam satu ruangan gitu, itu turning aja. Jadi dia lebih fleksibel kalau yang proses. Jadi nanti kalau misalnya ada produk apa gitu berubah urutan produksinya, urutan prosesnya itu tinggal dia itu istilahnya mindah-mindah ini aja, mindah-mindah alurnya aja. Tapi kan mesinnya udah dikelompokin. Tapi kalau produk itu memang mesinnya nggak dikelompokkan dan dia benar-benar mengikuti alur pembuatan produknya itu prosesnya yang terdiri dari apa aja. Jadi mesinnya tidak dikelompok-kelompokkan. Jadi istilahnya dalam satu plan atau satu ruangan itu tuh membuat satu produk itu dengan beberapa proses atau berbagai proses. Nah itu benar yang tadi teman-teman si Dimas sama Putri tadi. Gitu ya Fadil. Kalau lupa. Terus, nah ini proses flow layout. Nah ini tadi ya, mesin raw material, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Ini pembersihan, ini welding, ini paint, part store. Nah ini part sudah selesai. Kemudian kalau yang produk, ini urut dari mesin 1, 2, 3. Nah, ini dia jadi satu satu lini langsung diproduksi jadi satu. Nah, kalau dia ini lebih fleksibel. Jadi misal ada perubahan atau customize part, itu misal untuk part 2 itu pakainya mesin 3, 2, 1 urutannya. Nah, itu enak. Jadi nggak perlu mindah-mindah kayak produk flow layout. Kemudian di sini ada teknik-teknik flow layout. Jadi teknik-teknik berikut digunakan dalam proses flow layout. Analisa tentang material ini akan menghasilkan pengaturan mesin dan workstation. Beberapa teknik diantaranya adalah string diagram, multi-column process chart, from to chart, dan process chart. Nah ini kalau mungkin yang udah pernah didengar ini ya, from to chart, udah tahu formnya seperti apa. Untuk yang string diagram ini mungkin baru ini. Nah, untuk string diagram, lingkaran mewakili peralatan dan garis-garis di antara lingkaran menunjuk. Ini kayaknya translate ya, jadi agak aneh bahasanya. Dalam string diagram, lingkaran mewakili peralatan atau alat-alatnya, dan garis-garis yang di antara lingkaran itu menunjukkan alirannya, aliran prosesnya itu. Garis aliran antara lingkaran yang berdekatan adalah dari tengah lingkaran ke tengah lingkaran. Jadi istilahnya antar lingkaran itu adalah garis-garisnya itu alirannya berdekatan. Jika Anda melompat satu departemen, Anda akan menempatkan garis di atas lingkaran. Jadi nanti kalau misalnya mengalir aja itu tuh garisnya tuh sejajar gitu loh. Tapi kalau kalian harus loncat ke misal dari departemen A, B, C, A mau lompat ke departemen C, lah itu tuh harus garisnya itu lompat ke atas gitu, bukan garis lurus tapi lompat ke atas. Nanti akan ada contohnya. Jika aliran mundur disebut backtracking, garis aliran digambar di bawah lingkaran. Nah kalau yang tadi, kalau lompat itu di atas, kalau mundur itu ke bawah.
Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini. Makanya dia yang di atas, ada yang di bawah nih. Jadi ini yang lompat departemen, ini yang mundur. Part nomor 1 itu routingnya adalah R, A, B, D, C, F, S. Part nomor 1 digambarkan dengan aliran garis penuh ya ini. Garis penuh, nah ini kan R, A. Ini masih jejer ya, karena dia kan langsung berdekatan. R, A, B. Nah ini B ke D itu kan lompat. Melompati C, jadi dia garisnya ada di atas. Ini ya yang garis lurus ini. Masih part 1. Dia lompat. Nah, kalau habis D, ini adalah C. Dia mundur. Mundur makanya ini. Kemudian dari C ke F. Dari C ke F berarti lompat. Nah, ini pakai garis atas. C ke F. Kemudian F ke S. F ke S kan langsung nih. Nah, jadi ini di sampingnya. Begitupun untuk yang part nomor 2. Part nomor 2 ini R, B, D, C, A, S. Garisnya putus-putus besar. Kita cek R, B, D, C, A, S. R ke B harus loncat ya. Kita cari yang putus-putus besar. Nah, ini yang putus-putus besar. R, B. Kemudian B ke D ini juga ada garis putus-putus besar yang ke atas. Kemudian C. Nah, ini mundur ya. Nah, ini garis putus-putus besar. Kemudian AS. Dari C ke A. Kita cek berarti mundur dia ini garis putus-putus besar. Terus A ke S. Berarti maju, lompat. Mana garisnya? Nah, ini agak berantakan nih. Jadi harus teliti. Nah, ini C ke S. Kemudian yang part nomor 3 ini R, E, F, D, A, C, D, S dengan garis putus-putus kecil. R, E, F, R ke E berarti ke atas ya, garis putus-putus ini. Terus E ke F langsung. Kemudian F ke B berarti mundur. Ini garis putus-putus. Terus dari B ke A ini juga mundur, garis putus-putus. A ke C lompat. Nah, terus C ke D. C ke D juga lompat. Oh, sorry, C ke D ini ya. C ke D ini langsung. Terus habis itu S. D ke S. D ke S juga lompat. Nah, ini berarti garisnya yang ini deh. Ini yang kecil-kecil. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian cek. Cek intinya konsepnya itu pokoknya yang langsung itu tuh garisnya lurus. Tanpa melompati ya, tanpa melompati proses-proses atau mesin-mesin setelahnya itu lurus-lurus aja. Kalau mundur itu yang garis bawah, kalau maju itu yang pakainya garis ke atas lengkung. Jadi gitu. Kemudian di sini bisa dihitung. Anda dapat memindahkan setiap part 7 langkah dari R ke S, sehingga tata letak yang sempurna hanya membutuhkan pemindahan 7 langkah dikali 5 part. Ini bagian itu masih yang part. Dikali 5 part sama dengan 35. Jadi 7 kali 5 adalah 35. Langkah adalah jarak antara pusat satu lingkaran ke pusat lingkaran yang berdekatan. Kenapa 7? Nah, jadi ini loh, kalau misalnya dia tuh langkahnya per part itu bagus, cuma pakai 7 langkah. Ini kan ada istilahnya 8 part, tapi langkahnya kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7-nya itu 7 langkah. Nah, partnya itu kan ada 5. Makanya kalau misalnya 5 partnya itu tuh bisa hanya dijalankan dengan 7 langkah, itu kan berarti yang minimum transportation banget ya. Yang paling istilahnya yang paling ideal, yang paling perfect itu dilakukan dengan 7 kali 5. Jadi 35 langkah tok. Nah, kemudian dalam tata letak berdasarkan alfabet, part 1 beralih dari R ke A, ke B, ke D, ke C, ke F, ke S, untuk totalnya adalah 9 langkah. Jadi, kalian harus ngitung satu-satu, R, A, B, D, C, F, S. R ke A, 1. A ke B, 2. B ke D, 3, 4. Terus D ke C, 5. C ke F, 6, 7, 8, F ke S 9. Nah, kayak gitu.
Nah, 9 kan. Terus part 2-nya juga dihitung lagi. Jadi sesuai sama ini. Jadi ketika kalian melangkahi pun, langkahnya juga dihitung. Ini kan R ke B, berarti 1, 2. Terus B ke D, 3, 4. D ke C, tadi sampai berapa? 5. Terus C ke A, 6, 7. Terus A ke S, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi harus ngitung kayak gitu. Kalau yang sering diagram, nah, ini kan part 2 menempuh 13 langkah dan seterusnya. Nah, jadi ini direkap number of steps travel. Jadi berapa sih step masing-masing part itu? Ini dihitung, dijumlahkan. Jadi efisiensinya adalah 35. Ini yang idealnya ya. 35 per 67 dikali 100% adalah 52%. Jadi ini untuk efisiensinya masih 52%. Jadi kemungkinan masih bisa diperbaiki. Nah, ini sebenarnya tergantung kalian sih. Jadi ngutak-ngutak sendiri gitu loh step-stepnya. Jadi misal mau ditempatkan, misal yang paling jauh itu yang paling banyak 44, 17 langkah, itu mau dikurangi nih biar nggak sampai 17. Nah, ini gimana? Apa yang dipindah? Mesin atau apanya? Apa prosesnya yang dipindah? Nah, ini kebetulan dipindah dari R, A, B, C, D, E, F, S. Ini dipindah jadi R, B, E, F, A, C, D, S. Nah, untuk apa namanya? Untuk langkah-langkahnya itu sama kayak yang tadi, cuma ini udah diperbaiki untuk stepnya. Jadi yang part 1 itu stepnya itu jadi 19. Padahal tadi 9 tok ya. Ini jadi 19. Tapi yang part 2 sampai 5 ini dia menurun. Ya kan? Ini naik banyak part 1, tapi part 2, 3, 4, 5 dia menurun. Makanya untuk total stepnya itu jadi 57. Jadi sama ya, kalau saya pakai part nomor 1 kepanjangan ini. Paling part nomor 5. Part nomor 5 itu RCADS. RCADS. RC 1, 2, 3, 4, 5. RCA 6, 7, 8, 9. Nah, jadi tetap kayak gitu langkahnya. Jadi 45 cuma 9 langkah. Nah, ini totalnya langkahnya itu ada 57. Efisiensinya 35 dibagi 57 dari 100% adalah 61%. Nah, jadi meningkat dari yang 52 ke 61. Ini masih bisa ditingkatkan. Jadi kalian tinggal ngutak-ngutak ininya, urutannya ini. Mengimprove lagi string diagramnya biar efisiensinya itu lebih naik. Nah, untuk multi column process chart ini sebenarnya hampir sama kayak yang string diagram, tapi dia pakainya adalah kolom. Gunakan informasi perurutan yang sama dalam kasus diagram string untuk 5 part sebagai contoh. Multi column process chart menunjukkan aliran untuk setiap bagian tepat bersebelahan tetapi terpisah satu sama lain. Kalau tadi kan jadi satu ya, arah-arahnya jadi tabrak-tabrakan itu. Pertama-tama Anda membuat daftar operasi di sisi kiri halaman, ini loh daftar operasinya. Kemudian mengatur kolom di sebelah daftar operasi. Nah, ini part number-nya, tadi ada 5. Nah, ini yang urutan-urutannya, ini ada R, A, B, D, C, F, S. Nah, ini berdasarkan urutannya tadi ya. Ini kebetulan sama langkahnya, karena ini masih urut tadi ya, A, B, C, D, F, S. Ini ngitungnya juga langkahnya sama ya, kayak yang tadi. Makanya yang awal ini sama. 9, 13, 17, 17, 11. Jadi sama, efisiensi awalnya ada 52%. Nah, ini dia diubah REFBACDS. Sama enggak? Oh, ini ada perubahan. Ini kan RBEFACDS. Kalau ini diubah lagi jadi REFBACDS. Nah, tadi yang asalnya yang step 1 itu sampai 19 langkah, ini step 1-nya untuk part 1 ini cuma 17. Sehingga di total untuk stepnya itu ada 51. Di sini efisiensinya ada 35, 51 dikali 100% sama dengan 69% ya. Jadi ini adalah efisiensi yang sama yang ditetapkan dalam string diagram. Jadi dicoba memberi perbaikan yang lebih baik dari string diagram yang kedua. Cari petunjuk untuk perbaikan. Anda membutuhkan waktu yang panjang untuk menemukan tata letak yang sempurna. Jadi bisa sampai list step-nya ini sampai 7 itu memang susah ya. Jadi di sini yang awalnya itu yang urut abjad itu cuma 52%, sekarang jadi 69% efisiensinya. Dan Anda masih bisa meningkatkan efisiensi. Jadi tinggal
ngutak-ngatik ininya. Jadi mungkin dicek, oh kalau yang misalnya ini masih panjang stepnya, bisa nggak diperpendek lagi. Tapi yang lainnya juga harus pendek stepnya. Ya, kayak gitu. Ini yang form to chat, ini agak pusing sih. Maksudnya form to chat itu tuh ininya beda-beda ya. Untuk kalau kebanyakan itu pakainya adalah apa istilahnya? Kalau di tutorial-tutorial mungkin banyaknya pakai biaya kalau nggak salah. Makanya kemarin sekitar ada yang nanya saya, Bu, kan nggak ada biayanya. Ya kan bisa pakai yang lain, gitu, JIP misalnya. Pakai JIP-nya. Nah, kalau yang ini dia pakainya adalah berat, total beratnya. Nah, di sini form to chat adalah teknik yang paling tepat di antara ketiganya. Desainer dapat mengembangkan efisiensi yang mempertimbangkan pentingnya komponen. Berikut contoh data yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan form to chat. Ini masih pakai yang sama rutinnya. Kemudian ada tambahan info mengenai partnya, nomor 1 sampai 5, quantity per day-nya sama, semua 2000. Kemudian beratnya di pound, ini ada sebesar ini, dan di LBS, ini beratnya dikonversi sebesar ini. Kemudian relatif importance-nya, ini jadi istilahnya untuk beratnya ini juga dijadikan pembobotan kepentingan ya, relatif importance. Jadi kepentingannya ini disamakan, yang 1000 jadi 1, 18.000 jadi 18, 1000 jadi 1, 30.000 jadi 30, 7.500 jadi 7,5. Nah, ini yang dipakai buat perhitungan form to chart-nya. Ini coba diperhatikan. Nah, ini untuk kepentingan relatif dari part, ini kayaknya translate aja jadi agak aneh. Dari part 4 adalah 30 kali lebih penting daripada part 1 dan 3, sehingga seharusnya memiliki efek 30 kali lebih besar pada tata letaknya. Ini ya, yang 1, 3 ini yang paling rendah. Dia kepentingannya cuma 1, 1. Nah, yang paling besar ini kan part 4. Kemudian, form to chart adalah matriks, urutan operasi ditulis di sisi kiri form dan di bagian atas. Kemudian urutan vertikal mesin adalah sisi form nih dari matriks, dan urutan horizontal mesin adalah matriks 2 nih. Semuanya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini contoh untuk yang pergerakan part 1. Dan kita ingat-ingat untuk yang ini rutinnya adalah RABDCFS. Jadi from dari R ke A. Ini kan 1, ini loh. Relatif importance-nya 1, kebetulan 1. Part 1 relatif importance-nya adalah 1. Dan urutannya adalah R, A, B, D, C, F, S. Dari R ke A, 1. A ke B, 1. B ke D adalah 1. Nah, D ini kan loncat ya ke C. Jadi D ke C ini adalah 1. Kemudian C ke F ya. C ke F adalah 1. Dan kemudian F ke S adalah 1. Nah, ini untuk yang part 1. Nah, untuk part-part selanjutnya ini ditambahkan di sini semua. Nah, kalau misalnya kebetulan nih dalam satu kolom ini tuh ada yang sama. Misal untuk yang ini itu tuh berarti ada satu proses yang di dalamnya itu partnya itu dikerjakan di dalam mesin C juga. Nah, ini kita coba. Yang tadi kan yang part 1 udah. Yang part 2 itu nilai relatifnya adalah 18. Nah, jadi kita ngisi pakai 18. Untuk part 2 itu prosesnya urutannya adalah R, B, D, C, A, S. R ke B 18, B ke D 18. Nah, tadi kan prosesnya itu untuk yang pertama itu ternyata ada B ke D juga. Jadi yang tadi yang part 1 ditambah 18. Kemudian D ke C. D ke C juga sama. Tadi yang di part 1 juga ada urutan dari D ke C. Jadi 18 ditambah 1. Kemudian C ke A. Nah, ini 18. Ini nanti ya 7,5 itu nanti yang ke urutan ke berapa tadi? 5 kalau nggak salah, 4 ke 5. Jadi ini ditulis dulu 18-nya. Kemudian A ke S. A ke S itu 18. Nah, jadi seperti itu. Terus kita coba tadi ya, berarti yang
yang kelima aja wis sing sithik R ke E. Jadi urutan part kelima itu urutannya adalah R C A D S. R ke C 7,5, terus C ke A. C ke A 7,5. Nah, ini tadi ya yang bersamaan sama yang part 2. Jadi 18 sampai 7,5, kemudian C ke A. Oh, ini dah. A ke D. A ke D ini 7,5, kemudian D ke S. D ke S ini 7,5. Nah, jadi ini mungkin ada barengan sama yang 30 itu berarti part 4 sama yang part 3. Dan karena yang part 1 itu F ke S ya, bukan D ke S. Ya, jadi yang D ke S itu tuh ada part 3, 4 sama 5. Makanya di sini ada 30 tambah 1 tambah 7,5. Jadi kayak gitu, terus ditotal semuanya, ini ditotal. Nah, ketemulah form to chart untuk layout yang disusun berdasarkan alfabet ada 283. Kemudian, untuk mengevaluasi alternatif ini, Anda meletakkan poin penalti untuk setiap gerakan tergantung pada seberapa jauh perpindahan itu dari lokasi saat ini. Misalnya, perpindahan R ke A tepat di sebelahnya, sehingga Anda mengalihkan bobot itu dengan 1 blok. Dan R ke B berjarak 2 blok jauhnya. Jadi Anda melipat gandakan 18 dalam blok itu dikali 2. 3 blok jauhnya dikali 3 dan seterusnya. Di bawah dan di sebelah kiri garis diagonal menunjukkan mundur sehingga poin penalti digandakan. Jadi ada poin penaltinya. Ini. Jadi ini misal R ke A itu kan langsung. Jadi dia cuma dikali 1. Hasilnya adalah 1. R ke B ini kan 2 step ya. Nah, ini makanya 18 dikali 2, jadinya 36. R ke C itu adalah 3 step. 1, 2, 3. Jadinya 7,5 dikali 3. Hasilnya adalah 22,5. Kemudian R ke E. R ke E itu ternyata ada 5 step. 5 dikali 1, hasilnya 5. Terus R ke F, ini ada 6 step berarti. 6 dikali 30 sama dengan 180. Sehingga poin penaltinya adalah 1 ditambah 36 tambah 22,5 tambah 5 tambah 180. Hasilnya adalah 244,5. Nah, jadi sama ya ke semuanya. A ke B ini juga. Jadi berapa stepnya. A ke C berapa stepnya, ini dikali 2, ini dikali 3, dan seterusnya. Maka ini dijumlah penaltinya adalah sebesar ini. Kemudian ini poin penalti juga dijumlah. Ini yang jarak tadi juga dijumlah. Ini ya, udah ketemu 283 sama 1077,5. Maka efisiensinya adalah 283 dibagi 1077,5 dikali 100%. Maka efisiensinya adalah 26%. Nah, ini kayaknya terlalu banyak penaltinya. Jadinya sedikit efisiensinya. Nah, ini kemudian diimprove. Sekarang cari petunjuk untuk perbaikan. Poin penalti tertinggi adalah petunjuk terbaik. Misalnya dari F ke A memiliki titik penalti sebesar 300. Nah, kita cek. Nih, F ke A ini yang paling gede, 300. Kemudian ini berarti bahwa F harus lebih dekat ke A. Gerakan R dan F memiliki titik penalti 180. Kita cek. Nah, nih. F ke R ini 180. Kalau balik ya, kalau balik ini 180, jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Makanya ini berarti F harus lebih dekat dengan R. Kemudian baru dekat dengan A. Baru perubahan tata letak urutan akan mengubah urutan vertikal dan horizontal. Ini masih bisa diperbaiki. 56% adalah tata letak terbaik yang bisa didapatkan. Layout yang sempurna, aliran langsung tanpa backtracking tidak mungkin dalam hal ini karena perutaian yang berbeda untuk setiap bagian itu. Karena tiap part itu memiliki rute yang berbeda, jadi agak susah untuk kemungkinan itu dia nggak balik. Maksudnya ini loh, nggak balik itu kan ini urut kan, harusnya R, E, F, B, A, C, D, S, E. Nah, kan ada beberapa proses yang dia itu memang harus balik gitu loh. Misal ini yang tadi itu D ke C, nah itu kan memang dia harus balik. Nah, itu sangat susah dihindari. Makanya ini hanya bisa diminimalisir untuk step-stepnya yang tadi. Nah, ini dihitung ulang. Kalau ini kan tadi diubah kan.
dari RABCD bla 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 ini terus diubah jadi REFBACDS. Nah, ini dihitung ulang dan hasilnya itu tadi 56% efisiensinya. Yang kemudian proses cat, ini kalian udah tahu. Oh, sampai sini ada yang bingung nggak? Jangan dari tadi saya terocos. Ada yang nggak paham. Oh iya Bu, kalau dari kita sendiri yang laporan itu kan cuma buat satu produk, jadinya itu nggak perlu ada perbaikan gini ya Bu? Udah toh? Ini kelihatannya kan untuk beberapa produk tuh. Ya, produknya ini banyak ini, 5. Ini ada 5 part. Berarti kalau kita buat lurus-lurus aja tuh Bu. Ya, lurus-lurus aja. Ya, cuma satu aja emang ya bikin. Okay. Kalau ini kan ada 5 produk, jadi memang harus bolak-balik, harus diperbaiki layoutnya biar optimal. Tapi paham kan yang tak jelasin dari tadi? Ya Bu, berarti ini ikutnya proses layout tuh Bu? Iya. Kebetulan ini datanya given, jadi memang udah diketahui untuk part nomor 1 routingnya ini, part nomor 2 routingnya ini. Jadi kita bikinnya berdasarkan routing. Oke, kalau sudah, ini kita balik lagi bahas proses cat. Teman-teman masih udah paham untuk proses cat. Jadi proses cat digunakan hanya untuk satu part. Mencatat semua yang terjadi pada part itu sejak saat tiba di pabrik hingga digabungkan dengan part lainnya. Simbol digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Jadi udah pada tahu ya. Deskripsi simbolnya untuk lingkaran ada operation, work on the part, kemudian ada transportation, moving the part, storage, storeroom, warehouse, work in process ini. Kemudian ini the delay, very temporary storage, usually at workstation atau station kerja, but incoming containers and outgoing containers of part. Jadi bisa kedatangan containers dan containers meninggalkan ngedrop part gitu. Kemudian inspection, quality control, work on the product ini, terus combination operation inspection nanti ini. Nah, teman-teman udah tahu lah ya, prosesnya udah bikin juga kemarin. Kemudian di sini proses cat sesuai untuk bentuk standar, bentuk yang dirancang dengan baik akan mengarahkan perancang untuk mengajukan pertanyaan dari setiap langkah. Perancang ingin tahu mengapa, siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana siap operasi, transportasi, inspeksi, penyimpanan, dan keterlambatan. Setelah perancang memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mereka dapat bertanya. Yang pertama, bisakah saya menghilangkan tahapan ini? Misal ketika sudah dibuat proses catnya, ternyata kemungkinan itu adalah proses yang hanya tambahan, tapi ternyata bisa digabungkan untuk prosesnya, jadi perlu dihilangkan. Kemudian, bisakah saya mengotomasi tahapan ini, misal untuk yang pemotongan, atau ternyata ada proses milling itu, nah itu apakah bisa diotomatis? Nah ini kalau misalnya bisa, tinggal diotomatiskan. Bisakah saya menggabungkan tahap ini dengan yang lain? Nah kayak tadi ya, bisa digabungkan. Kemudian, bisakah saya mengubah rute untuk mengurangi jarak yang ditempuh? Ini juga. Bisakah saya memindahkan stasiun kerja lebih dekat bersama? Nah, ini kan biar kalau pas OPC kan kelihatan, oh berarti jumotong tuh harusnya apa? Terus misal habis apa sih kalian motong terus apa meneh merangkai ya? SMD ya kalian. Misalnya assembly 1 itu harusnya bisa didekatkan sama assembly 2 atau gimana. Kemudian apakah saya menerapkan alat bantu produksi untuk meningkatkan efektivitas? Nah ini apakah bisa pakai alat bantu produksi? Bisa pakai macam-macam ya, alat bantu sekarang sudah canggih-canggih. Kemudian berapa biaya part ini untuk diproduksi? Nah ini nanti kelihatan. Misal pakai proses ini, alat-alatnya apa, terus SDM-nya berapa yang dibutuhkan. Nah ini kan bisa kelihatan pakai proses chart. Ini adalah contoh worksheet pada proses chart, ini enggak terlalu kelihatan. Nah, enggak terlalu kelihatan kan. Jadi ini ada contoh untuk worksheet pada proses chart. Di sini ada. Nah ini ada part description, kemudian operation description-nya, terus summary operation-nya ini
ada berapa, transportnya ada berapa, inspection, delay, storage. Nah ini tuh detail of process. Sebenarnya prosesnya namanya apa, terus metodenya apa. Ini nanti tinggal dilingkarin aja. Misal dia pakainya yang inspection, yang proses ini. Nah, terus ini tinggal, saya juga kelihatan belum. Ada quantity, time-nya, kemudian cost-nya. Nah ini tinggal diisi. Time or cost calculation, nah, ini keseluruhan cost-nya bisa dihitung. Kalian nggak sampai, belum pernah ya pakai ini, buksit pada prosesnya. Kayaknya cuma OPC ya. Nah ini juga penting, jadi kalau misalnya dia tahu ini alasan-alasan ini silahkan bisa bikin proses. Ini juga ada template-nya kok prosesnya, jadi tinggal melingkari aja sama nulis detail prosesnya terus keterangan-keterangannya. Oke sih ini untuk yang part kedua ada yang ditanyakan. Kayaknya nanti akan ada studi kasus, cuma karena untuk yang sebelum UTS ini adalah jatahnya Bu Vika, nanti berarti tinggal nunggu yang kelas satunya ya. Nanti dikasih studi kasus apa, nanti akan saya share ke teman-teman kalau udah dikasih studi kasusnya. Ada yang ditanyakan terkait proses flow analisis PFA. Itu studi kasusnya maksudnya gimana ya, Bu? Tadi. PR tugas. Tugas habis studi kasus. Jatahnya kan kalian belum ada tugas sih. Oh, iya Bu. Iya, itu nanti akan ada. Kalau dari ini belum. Gimana? Kalau dari PTLF sendiri belum. Iya, memang belum. Makanya ini kan karena join ya saya sama Bu Vika, jadi kesepakatannya itu materi untuk sebelum UTS itu Bu Vika, materi setelah UTS itu saya. Dan ini kan yang sebelum UTS itu Bu Vika, tapi kelasnya adalah itu setelah kelas saya. Jadi ini coba nanti nunggu Bu Vika mau ngasih studi kasusnya yang kayak gimana untuk tugasnya. Nanti coba saya kontak lagi. Ini saya beritahukan kembali. Ada yang ditanyakan? Untuk teknik flow analisis. Mohon maaf putus. Ya, maksudnya ada yang mau ditanyakan. Yang lain ada yang ditanyakan enggak? Yowes, kalau nggak ada, kita langsung menulis. Absen. Belum ada, Bu. Yuk. Silakan bisa diaktifkan videonya untuk absensi. Kayak uangnya akeh tapi kok yang ikut dikit. Ada berapa sih? Sorry, nge-freeze. Oke, yang lain bisa diaktifkan untuk videonya biar di absen. Yunus, gantengnya Paul. Gamer Bang. Fikri, Bagas, Muhammad Arifin. Dul, Taufik Azau, Bentar baru pakai. berpakai mau jilbab. Arifin atau Arifin? Masa Arifin itu? Oh, Arif Mufni. Oke, saya screen. YouTuber Bang. Oke.
Sebelum sih, 1, 2, 3. Tak cek di WhatsApp. Oke, sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan.